Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ya Allah ilman nafi'ah wa 'amalan maqbula bi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ta'limul muta'allimina fardu kifayatin fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidun ta'ayyana alaihi wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'lim bi ba'dihim fa in imtana'u kulluhum asimu wa in qama bihi ba'duhum saqatal haraj anil baqin. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku faslun ana fasal suwiji. Ta'limul muta'allimina utawi ngajari pira-pira santri fardu kifayatin iku fardu kifayah. Ngajari santri secara umum iku hukume fardu kifayah. Ono santri teko no omahmu njaluk ngaji, nanti kamu pulang ada anak pengen belajar Al-Quran, belajar Iqra, belajar ini itu, secara umum hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Suatu kewajiban yang apabila udah ada satu yang melakukan maka yang lainnya hukumnya menjadi sunnah. Tapi yang nomor satu itu, yang pertama itu hukumnya fardu wajib. Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidun ta'ayyana alaihi. Fa illam yakun mongko lamun ora ana utawa yakune kanane kana tam. Fa illam yakun mongko lamun ora tinemu tam wae. Fa illam yakun mongko lamun ora tinemu sapa man wong yasluhu kang layak sapa man lahu maring taklim sapa ila wahidun sapa kecuali wong siji ta'ayyana mongko dadi fardhu ain apa taklim alihi ngatasé wahid. Tapi andai kata kau nang kampungmu hanya ada satu guru tok sing layak menjadi guru yang layak mengajar, maka guru yang mempunyai kapasitas untuk mengajar, sing layak untuk mengajar, maka dia ngajar hukumnya fardhu ain. Tadi disampaikan oleh Imam Nawawi kalau hukumnya fardhu kifayah itu kalau gurunya banyak. Di kampungmu ada guru wakeh, kayak benda seperti ini, di benda kan kiai-kiai banyak, ustadz banyak, guru banyak. Kalau di benda berarti ngajari santri, ngajari murid di benda itu hukumnya fardu kifayah. Karena banyak yang mampu, banyak yang sudah mengajar. Tapi andai kata di kampung kamu kok wong sibuk ngurusi dunia semuanya, hanya satu orang yang layak mengajar, maka satu orang ini hukumnya wajib. Kemana nih? Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidun ta'ayyana alaihi. Wa in kana lan lamun ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan sapa jama'atun sapa kelompok yasulu kang dadi hasil apa at-ta'limu apa ngajar bi ba'dihim kelawan sebagiane jamaah. Maka bagaimana tafsil fa inim tana'u mongko lamun menolak sapa jamaah kulluhum yaskabehane jamaah menolak ora ana sing gelem ngajar asimu mongko padha dosa sapa jamaah wa in qama lan lamun jumenengi bihi kelawan taklim sapa ba'duhum sebagiane jamaah sakata mongko gugur apa al haraju apa dosa anil baqina saking sekarine jamaah. Lihat ke depan. Jadi gini, hukum awal ngajar itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti fardu yang apabila udah dilakukan satu orang lainnya hukumnya sunnah. Tapi andai kata kok tidak,
bisa menyebabkan semuanya dosa. Andai kata di kampung kamu itu tidak ada orang yang sanggup mengajar kecuali wahidun, satu orang ini. Zaid. Liyane ora ono sing punya kapasitas untuk mengajar. Zaid ini pernah mondok. Zaid ini pernah ngapalin Quran, iso ngaji Quran. Bahkan mungkin hafal Quran. Andai kata di kampung kamu hanya Zaid yang tahu ilmu agama, Zaid yang tahu tentang Al-Quran, Zaid yang tahu tentang tafsir Quran, maka Zaid ini hukumnya mengajar fardu ain. Andai kata Zaid kok menolak orang gelem ngajar malah sibuk kerja, maka dosa gede deh. Kenapa? Karena dia satu-satunya orang yang mampu mengajar dan dia gak mau ngajar, dosa besar. Karena mengajar bagi Zaid ini hukumnya fardu ain. Saya ulang. Bagi Zaid ngajar ini hukumnya fardu ain. Kenapa kok fardu ain? Fardu ain itu individunya dia wajib karena hanya dia yang mampu mengajar. Di kampungnya tidak ada yang mampu mengajar. Sama dengan satu kampung yang apabila kok orang ono sing belajar ilmu agama, maka satu kampung dosa kabeh. Kudu minimal ada satu orang yang belajar ilmu agama. Sama juga ada ulama ngendika satu kampung itu kudu ono sing apal Quran. Andai kata satu kampung ora ono sing apal Quran, itu sak kampung dosa kabeh kuwi, Mbak. Satu desa itu harus ada satu penghafal Quran. Berarti kamu kalau sekarang ngapalin Quran dan kamu tahu bahwa di kampung kamu tidak ada yang ngapalin Quran kecuali kamu, maka kamu itu hukumnya fardu ain nerusin sampai 30 juz. Dosa besar kowe ninggalin 30 juz. Karena di kampung enggak ada orang. Itu dibaliknya. Tidak hanya gurunya yang ngajar, muridnya pun seperti itu. Harus ada satu orang yang belajar ilmu agama, harus ada satu orang yang belajar Al-Qur'an. Kamu sekarang alhamdulillah dikasih anugerah Gusti Allah ngapal Al-Qur'an. Maka kamu wajib nerusin atau tidak, cek posisi kamu di kampungmu. Nang kampungmu kok hanya satu kamu tok yang ngapalin Quran, berarti hukumnya fardu ain. Kamu belum hatam kok boyong, malah milih kuliah, melok dosa kowe kaya liya-liyane. Karena satu kampung harus ada satu orang yang hafal Al-Quran. Satu kampung harus ada satu orang yang belajar ilmu agama. Minimal tahu mondok, sekolah mu'alimin seperti itu. Nek enggak dosa kabeh. Andai kata di kampung kamu kok udah banyak yang ngapalin Quran, nah maka itu fardu kifayah. Kalau udah ada yang mengatamin Quran, maka kamu hukumnya sunnah. Kamu nerusin Quran sampai 30 juz tambah lebih mulia. Andai kata kok kepepet kamu boyong, enggak nerusin, ya tidak sampai berdosa karena ada orang yang udah menghafalkan. Atau di kampungmu ada yang udah hafal, maka kamu agak aman hukumnya. Kamu cek sendiri di kampung kamu. Bahkan ada ulama ngomong seperti ini, saya lupa kitabnya. Saya pernah baca, andai kata satu kampung ora ono sing ngapalno Quran. Saya ulang, andai kata satu kampung tidak ada yang hafal Quran dan tidak ada yang menghafalkan Quran. Sing apal ya ora ono, yang menghafalkan juga tidak ada. Yang sudah hafal tidak ada, yang menghafalkan juga tidak ada. Itu loh, satu kampung akan dihukumi dosa semuanya. Dosa kabeh. Dan kewajiban kampung itu ngapain? Iuran untuk mondokno anak ngapalno Quran. Sampai seperti itu. Maka ada kata kamu orang kali gua misalnya. Kok satu kampungmu kok gak ono sing ngapalno Quran? Ora ono sing ngapal Quran, maka satu kampungmu harus iuran biayai kamu sampai selesai 30 juz. Wah, enak kan? Seperti ini kamu sampaikan ke kepala desa kamu. Kamu cek, andai kata di desamu ora ono sing ngapal Quran blas, ora ono sing apal, ora ono sing mondok ngapal Quran. Kamu sowan kepala desamu, kamu bilang, ini di kampung saya enggak ada yang ngapalin Quran, Pak, kecuali saya. Saya uangnya pas-pasan. Ini saya terusin atau tidak, saya belum tahu karena keuangan saya tipis misalnya. Itu kepala desa wajib ngumpulin iuran untuk membiayai kamu untuk menyelesaikan ngapalno Quran. Nek gak dosa kabeh sak kampung. Sampai koyo ngono. Saking pentingnya ngapalno Quran, saking pentingnya wong belajar ngapalno Quran, termasuk belajar ilmu agama untuk menjadi apa jenenge orang yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kalau dilihat dari
santri ini. Kalau yang dikatakan Imam Nawawi di sini itu gurunya. Orang yang udah punya ilmu, andai kata di kampung itu tidak ada yang mampu mengajar kecuali dia, sing pernah mondok hanya dia, sing apal Quran hanya dia. Dia ini taruhlah Zaid misalnya. Maka Zaid ini hukumnya wajib fardu ain ngajar, haram kerja. Paham? Kudu ngajar ilmu agama, kudu ngajar Al-Quran. Kenapa? Karena di kampungnya tidak ada yang bisa ngajar kecuali Zaid. Karena di kampungnya nggak ada yang mampu ngajar Al-Quran kecuali Zaid. Maka Zaid haram kerja, kudu full de waktu nentek kanggo ngajar. Jelas omongan saya? Ini keterangan di At-Tibyan Imam Nawawi. Koma. Kalau sekarang kasus kedua, di kampung tersebut banyak ustadz. Maknanya banyak itu lebih dari 2. Ora dhewean deh. Sing apal Quran ada 2 orang lebih. Sing tahu mondok 2 orang lebih. Sing tahu belajar ilmu agama 2 orang lebih. Taruhlah 3, 4, 5 seperti itu. Maka andai kata yang di kampung kamu sing jadi ustadz kok akeh. Zaid, Umar, Bakar, Slamet, Ahmad, ono wong 5 sing belajar ilmu agama. Ada orang 5 yang pintar ilmu agama. Ada orang 5 yang apal Quran. Maka andai kata udah ada 1 yang jadi kiai di situ, udah ada 1 yang mengajar, maka 4 ini hukumnya sunnah. Paham? Karena udah ada 1 yang mau khidmah ngajar. 1 orang ini misalnya Zaid, dia yang ya udahlah aku tak fokus ngajar, dia mau fokus ngajar, nggak mau kerja, fokus ngajar. Maka 4 orang yang lainnya yang apal Quran, 4 lainnya yang belajar ilmu agama, hukumnya sunnah. Karena udah ada 1 yang menempati posisinya. Ini maksudnya wa in kana hunaka jama'atun yasul ta'lim bi ba'dihim. Kalau ada 1 yang udah mengajar, lainnya sunnah. Tapi 5 guru ini, 5 penghafal Quran ini kok misalnya 5-5-nya kerja semuanya. Ora ono sing ngajar. 5 ini sibuk kerja kabeh. Ora ono sing ngaji nang masjid, enggak ada yang ngajar di TPG, nggak ada yang ngajar di Madin, nggak ada yang ngajar di musola, dia malah sibuk kerja, semuanya kerja. Maka seluruh orang termasuk 5 ini dosa semuanya. Paham? Khususnya 5 ini, 5 yang punya ilmu ini kok semuanya meninggalkan dunia taklim, dunia ngajar, malah sibuk kerja, maka 5 ini asimu dosa semuanya. Paham? Tapi ada 1 yang menempati, yang mau ngajar, lainnya selamat, hukumnya sunnah. Ini kalau di kampung, di desa itu banyak yang bisa ngajar, banyak yang bisa hafal Quran. Omongan saya jelas? Jelas. Ini menerangkan tentang gurunya. Jadi guru itu ngajar hukumnya fardu ain apa fardu kifayah, itu dilihat kondisi di kampung tersebut. Kalau yang saya sampaikan tadi tentang kamu yang belajar, itu bukan di bab ini. Jadi bab belajar ilmu agama, bab ngapalno Quran. Itu kalau udah ada 1 kampung udah ada yang apal Quran atau udah ada yang mau belajar Quran, maka kamu punya sunnah. Tapi andai kata 1 kampung kok tidak ada yang belajar Quran, orang ono sing ngapalno Quran, orang ono sing belajar ilmu agama, sak kampungmu dosa kabeh. Sak kampungmu harus mau iuran untuk membiayai 1 anak untuk belajar ilmu agama, untuk ngapalno Al-Qur'an. Jelas betul? Wa in tuliba min ahadihim wamtana. Jadi wa in qama bi ba'dum saqatul harus anil bagi. Wa in qama lana munju menengi bi kelawan taklim sapa ba'dum sebagiane jamaah sakoto mongko gugur apa al haraju apa dosa anil baqina saking sekarine kabeh. Andai kata orang yang alim ada 5, kok 1 udah mau ngajar, 1 udah mau berkhidmah lewat ilmunya, maka yang lainnya hukumnya sunnah dan tidak berdosa. Kowe ape kerja nang Jakarta ya monggo, ape kerja nang dadi macul ya monggo, ora gelem ngajar gak apa-apa. Nek wis ada 1 orang mengajar. Wa in tuliba min ahadihim wamtana'a. Wa in tuliba lamun disumrih sapa min ahadihim apa
wa in tulibal lamun disumprih apa taklim min ahadim saking salah sijine jamaah wamtana alan nyegah sapa ahad fa adharul wajhaini mongko utawi luweh pertela-pertelane pira-pira wajah loro iku annahu sak temene ahad layak samu atau layak simu iku ora dosa sapa ahad lakin tetapi ini yukrahu dimekrohake lahu maring ahad apa zalika apa mengkono-mengkono imtana ilam yakun lamun ora ana iku lahu keduwe ahadihim apa sing ora ana uzrun apa uzur. Jadi gini. Sekarang ada kiai banyak nang kampungmu. Ana wong 5. Ini 5 ini tamatan pondok pesantren, 5 ini tamatan ya hafal Quran kabeh, 5 ini ustaz kabeh. Tadi kan keterangannya kalau misalnya udah ada 1 yang ngajar, maka yang 4 hukumnya sunnah. Udah ada 1 yang terjun ke masyarakat gelem ngajar, maka lainnya tidak wajib. Tidak berdosa untuk kerja. Jelas? Oke. Sekarang ada kasus baru. Ada 5 ustadz, 5 kiai. Tapi delalah kampungmu itu senengnya karo si B, A, B, C, D. Pak Kiai A, Kiai B, Kiai C, Kiai D, Kiai E. Tapi wong kampungmu itu senengnya ngajine karo si B, Kiai Ustadz B. Cocoknya karo Ustadz B. Terus mereka minta, Pak B, Pak Kiai B, kamu aja yang ngajar. Padahal aslinya udah ada Kiai A, saya ngajar Kiai A. Tapi mungkin orang-orang kampung cocoknya karo Kiai B, cocoknya karo si ini. Minta kepada Kiai B, kita sepakat orang desa pengen ngaji sama kamu. Kita sepakat pengen kamu yang mengajar kita semuanya. Monggo, kasih kita kesempatan untuk belajar sama kamu. Delalah si B nggak mau. Ah enggak lah, saya sibuk kerja, saya sibuk golek nafkah, saya sibuk ngurusi anak bojo. Lagi pula udah ada si A, lagi pula udah ada yang si A. Ini si B menolak, imtana, dia menolak. Padahal semuanya pengen ngaji sama dia, pengen ngaji. Itu bagaimana hukumnya si B yang menolak ngajar saat diminta oleh jamaah dan posisinya ada ustadz lain selain B yang ngajar, paham nggak? Kecuali ini dewean, nang kampung sing pinter si B tok, ora ono sing iso ngajar kecuali si B. Ini diminta nggak diminta oleh jamaah, maka si B wajib ngajar, paham betul? Karena posisinya dia sendirian, sing ngalim dia sendirian, sing apal Quran dia sendirian, maka mau nggak mau si B harus menghabiskan waktunya untuk ngajar. Orang oleh kerja, sibuk ngajar. Nah ini yang dibahas dalam ilmu fikih, wong sing kaya ngene nanti dia bisa menerima zakat. Karena dia nggak kerja, fokus ngajar, maka hidupnya bisa dari barang zakat, bisa dikirimi zakat, sedekah dari orang kampungnya. Karena hidupnya habis untuk ngajar. Kasusnya beda. Ana wong 5 ngalim, A, B, C, D, E ngalim-ngalim kabeh. Tibake sing wis ngajar si A wis senior, ngajar terus. Maka hukum asal 4 orang ini ngajarnya hukumnya apa? Sunnah, karena udah ada yang ngajar. Maka ini nggak berdosa kalau kerja, paham? Walaupun dia punya ilmu, dia hafal Quran, dia nggak ngajar Quran, nggak ngajar ilmunya, orang berdosa. Kenapa? Karena ada si A yang udah menempati posisinya, paham? Tapi akan ada kasus seperti ini, misalnya, memang si A ini ngajar, tapi jamaahnya orang-orang kampung pengennya ngaji karo si B. Sowan karo si B, ini kita jamaah di desa sini, selain ngaji sama si A, kitanya pengen ngaji sama kamu. Kita cocok ngaji sama kamu. Kamu masih muda, semangat. Si A wis tuwa wonge, misalnya seperti itu. Kita pengen ada regenerasi. Kita pengen kamu ngajar. Kemudian si B nolak. Enggak lah, kalau udah ada si A, saya mau kerja saja. Saya mau kerja dulu. Nek wis sugih aku ngajar, misalnya seperti itu. Dia menolak. Menolaknya si B saat dimintain untuk ngajar. Dalam posisi di situ udah ada si A yang ngajar, bagaimana hukumnya dia menolak? Kata Imam Nawawi, fa'ad harul wajhaini annahu la yaksim. Ada 2 pendapat. Dari 2 pendapat ini yang paling zahir si B tidak berdosa kalau menolak. Kenapa tidak berdosa?
Apa kira-kira? Karena posisinya di situ udah ada yang ngajar. Siapa yang ngajar? Si A. Karena udah ada yang ngajar si A, maka si B saat dimintain ngajar juga, dia menolak. Nolaknya dia tidak apa-apa, tidak berdosa. Dengan alasan sudah ada si A yang mau mengajar. Ikut coro azharul wajah ini. Coro lebih dohiri wajah lor. Berarti ada dua khilaf. Kaul yang pertama mengatakan si B berdosa karena dia menolak untuk mengajar. Kaul kedua mengatakan si B tidak berdosa. Dari dua kaul ini yang lebih tampak zahir yang kaul kedua mengatakan si B tidak berdosa. Jelas omongan saya? Tetapi makruh. Si B menolak ngajar, iku nek cara Imam Nawawi hukumnya makruh. Lah kowe iku dimintai ngajar kok ora gelem. Kowe iku dimintai kesempatan kanggo ngulang kok ora gelem, itu berdosa. Makruh cara Imam Nawawi, kecuali dia ada uzur. Apa contohnya uzur? Si A udah ngajar, ini kerja kemuanya, si B uzur. Uzurnya apa? Dia perlu membiayai anak bojone, dia dua anak mondok, perlu biaya. Itu namanya uzur. Dia harus kerja untuk menafkahi anak bojone. Maka seperti itu tidak makruh. Tapi andai kata tidak ada uzur syar'i, maka si B menolak untuk ngajar dalam posisi udah ada si A, itu hukumnya makruh. Tapi tidak berdosa, hanya makruh toh. Itu kalau ngajar-ngajar, karena ngajar zaman dulu itu ustadz-ustadz, yai ulama-ulama zaman dulu ngajar itu gratis. Sekarang fenomenanya berbeda. Sekarang malah ngajar itu menjadi target. Jadi kamu mau apa? Mau kuliah. Kenapa kuliah? Pengen jadi dosen, pengen jadi guru. Kamu tanya anak-anak yang pengen jadi guru, pengen jadi dosen, pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai. Apa alasan mereka pengen jadi kiai, ustadz, dosen, ngajar? Pasti gara-gara supaya untuk bayar. Beda nggak dengan yang ada di sini? Beda. Yang ada di sini itu khidmah, hanya ngajar-ngajar tok. Tidak ada hubungannya dengan bayaran, dengan apa jenenge gajian dan lain sebagainya. Nah saiki orang-orang banyak yang kuliah tarbiyah, kuliah ini, kuliah itu, kuliah ini, kuliah itu, tujuan utamanya supaya nyambut gawe. Jadi profesi ini jadi guru supaya untuk bayar beda dengan di sini. Ketoke satu-satunya ngajar yang memang ikhlas gratisan ya hanya di pondok tok kan. Pondok ngajar TPQ, ngajar Madin itu kan gratisan, tidak ada bayarannya. Andai kata TPQ Madin di kampung kamu ada bayarannya, paling bayarannya kanggo apa? Saya sering kan ketemu sama guru-guru Madin, guru-guru TPQ di kampung-kampung, ngajar full tiap sore, angger dino ngajari. Tak takoni berapa bisarohnya? Paling hanya 100.000 Gus. Itu sih nggak bayar. 100.000 tinggal apa? 100.000 tinggal apa? Gue tuku sabun entek kan. Kadang tinggal tuku bensin riwariwi gurune pasti udah habis. Jadi ikhlasnya guru TPQ, ikhlasnya guru Madin, ikhlasnya guru-guru pondok, sing ngajar-ngajarin pondok gerobak itu orang-orang kan semuanya itu walaupun ada gajinya, tapi gajinya nggak sebanding dengan ngajarnya. Maka mereka lah orang-orang spesial, sing wong-wong sing luar biasa. Beda nih guru-guru mana sekolahan, kowe nang SMP, kowe nang aliyah, kowe nang semea, guru-guru gajinya gede, Mbak. Gurumu gajinya gede, per jam berapa nang kampus-kampus nang kuliah-kuliah malah gajinya gede-gede mereka. Yang saya bahas itu guru TPQ, guru Madin, guru pondok pesantren itu sing ora ono gajine. Paling hanya untuk ganti untuk beli sabun tok. Itu mereka yang luar biasa. Ya, kamu nanti kalau udah punya ilmu harus mau khidmah lewat ilmu kamu, berjuang lewat ilmu kamu. Ojo kamu cari bayaran, kamu cari uang, jangan. Justru kalau kamu mencari akhirat, nanti dunianya malah ngikuti kamu. Kalau kamu ngajar, ngulang, kok tujuannya karena golek akhirat, nanti dunianya akan mengikuti kamu. Tapi kalau kamu ngajar, ngulang, kok niatnya golek dunia, sing ngono dunia akan kabur,
Akhiratnya malah orang tuh apa-apa. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku faslun fasal suwiji. Yustahabbu disunatake lil muallimi kedue wong kang ngajar. Apa ayyakuna apa yen to ana sapa muallim ana iku harison iku wong kang semangat. Wong kang ambisi, wong kang semangat, wong kang ambisius, semangat. Ala ta'limihi mengatasi ngajare ala ta'limihi mengatasi ngajari muta'allimin. Ala ta'limihi mengatasi ngajari muta'allimin. Hime balik nang muta'allimin. Apa tadi artinya muta'allimin? Santri-santri, murid. Musiron zalika ala masalihi nafsi ad-dunyawiyah allati laisat bidoro. Musiron hale wong kang milih zalika mengkono harison ala ta'limihim ala masalihi nafsihi ngalahno ing atase pira-pira maslahate awak dhewe ne muallim. Sifate masoleh ad-dunyawiyati kang bangsa duniawi. Alati kang laisat ora ana apa alati bidoruriyatin iku bangsa darurat. Titik. Lihat depan. Ini nanti sekarang kamu lagi belajar muta'alim, ngapal Quran. Nanti kalau kamu udah pulang, udah hafal Quran, udah paham isinya Quran, paham isinya agama, paham agama, kamu pulang nanti, maka statusmu akan berubah menjadi muallimah, guru, ustazah berarti kamu. Kata Imam Nawawi, seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai, itu dia disunatkan, ditekankan untuk semangat ngajari. Semangat serius ngajari, istiqomah ngajari. Ojo sampai ngajari libar-libur, kecuali darurat syar'i, kecuali sakit, kecuali ini, kecuali. Andai kata tidak ada yang darurat, orang kepeksa. Kalau dia kosong, maka seorang guru itu wajib dia itu harison ala ta'limihim ay ta'limi al-muta'allimin. Seorang guru harus semangat, harus ambisius untuk ngajarno ilmune kepada murid-muridnya. Ojo sering-sering kosong. Paham kalian? Paham betul? Seorang guru harus mampu ngajari itu musiron, harus memilih akhirat daripada memilih masoleh ad-dunyawiyah. Guru ngajar niate krana golek ridhone Allah. Ridhone Allah berarti akhirat. Guru ngajar niate krana nerusno perjuangane Rasulullah. Nerusno perjuangane Rasulullah jenenge akhirat. Guru ngajar niate krana nglakoni kewajiban nyebarno ilmu. Nyebarno ilmu hukume wajib dan itu akhirat. Seorang guru wajib mendahulukan akhirat daripada dia memilih kerja mencari kepentingan dunia. Andai kata dia tidak ngajar, meninggalkan ngajar, milih kerja nang sawah misalnya, milih kerja nang toko, buka toko, milih kerja buka warung apa jenenge nang sawah, kerja nang Jakarta, itu jenenge masoleh ad-dunyawiyah. Paham? Itu namanya kepentingan dunia. Kecuali kepentingan dunia yang sifatnya darurat. Jadi gini, orang itu punya kewajiban nafkahi anak bojo. Misalnya saya punya istri, punya anak 4. Kemudian andai kata selama anak istri saya udah tercukupi, sepenting iso mangan, sepenting sandangan ya cukup, makanan cukup, yo omah yo duwe misalnya, berarti tidak ada yang darurat kan? Wis cukup kan? Andai kata posisi seperti ini, wis cukup kanggo mangan anak bojo, maka dia harus semangat ngajar. Lebih memilih untuk semangat ngajar daripada mencari rezeki, mencari duit yang sifatnya tidak untuk kepentingan darurat. Kan mesti somangan kan? Tapi kok dia meninggalkan ngajar untuk kerja maneng supaya iso tuku mobil bukan darurat. Paham? Supaya omahe bangun omah maneng
Bangun omah maneh sifatnya bukan darurat. Sepenting kan orang urip ning donya kan sepenting iso mangan, iso ngombe. Kecuali ada seorang guru yang mana dia memang wongnya miskin, duwe kewajiban nafkahi anak bojo. Dan anak bojone kelaparan. Lesu. Orang duwe duit, orang duwe enggak ada ya apa yang dia makan. Maka dia kadang ngajar, kadang kerja, kadang ngajar, kadang kerja. Ora apa-apa kalau seperti ini. Kenapa? Karena ngajare untuk kepentingan maslahat yang duniawiyah yang sifatnya darurat. Paham betul? Kalau dia ngajar terus tidak disambi tidak disambi kerja, nanti anak bojone mangan apa? Kalau seperti ini enggak apa-apa, kadang ngajar, kadang kerja, kadang ngajar, kadang kerja. Ora full ngajar terus. Yang dibahas oleh Imam Nawawi itu kalau ada orang yang kebutuhan duniawinya tidak darurat, alias mangan, ngombe, pakaian, omah wis tercukupi, cukup lah. Walaupun gak duwe mobil, walaupun gak duwe motor, nek ngajar melaku misalnya, walaupun uripe pas-pasan, yang penting iso mangan ngombe. Itu Imam Nawawi ngendika sebaiknya seorang guru yang sudah mencukupi kebutuhan darurat keluarganya itu dia harus fokus ngajari, konsentrasi ngajari, istiqomah ngajari. Ora usah ngurusi golek duit untuk kepentingan duniawi yang tidak darurat. Faham atau enggak ya kalian? Jelas mboten? Kecuali nek posisi ndeke apa butuh mangan, anak bojone gak iso mangan nek gak kerja. Ya wis nek kono dibagi, kadang ngajar, kadang kerja, kadang ngajar, kadang kerja untuk kebutuhan. Karena wong kerja iku ya ibadah. Paham? Wong kerja kanggo nafkahi anak bojo itu juga namanya ibadah. Nanti suami kamu golek rezeki sing halal kanggo memberikan nafkah kamu, kanggo nafkahi anak-anakmu, mondokno anakmu, nyekolah anak-anakmu. Suamimu kerja itu juga namanya ibadah. Walaupun nyarinya dunia, tapi dunia yang berbau ibadah karena diniati kanggo sangune ibadah. Wa ayyufrigha qalbahu fi hali julusi li iqra'ihi minal asbabis saghilah kulliha wa yakasiratun ma'rufah. Wa ayyufrigha lan yen to ngosongake sapa muallim, ngosongno sapa muallim qalbahu ing atine muallim fi hali julusi ing dalam tingkah lungguhe muallim li iqra'ihi maring macakno muta'allimin. Hime balik muta'allimin. Li iqra'ihim maring macaake muta'allimin. Bayane minal asbabi, bayane hal bayane apa? Bayange ngosongno minal asbab yang pira-pira sebab as-saghilati kang nungkolake kuliah sakabehane asbab as-saghilah. Wa yautawi al asbab asaghilah kasiratun iku akeh ma'rufatun kang dikawruhi. Titik. Dari depan. Ini yang pertama ya, seorang guru kudu semangat ngajare, nggih. Ojo sampai kosong-kosong, kudu serius ngajari. Kedua, seorang guru, ustadz, kiai, muallim iku nalika ngajar harus mengosongkan hatinya dari sesuatu yang bisa membuat dia ora ikhlas ngajari. Contoh seperti ini. Ada seorang ustadz sing uripe pas-pasan. Maka saat dia ngajar karo murid-muride, walaupun kondisi hidupnya pas-pasan, maka hatinya harus dibersihkan. Ojo sampai dia ngajar niate supaya diwenehi sedekah karo muride, supaya dikai zakat karo muride, supaya diwenehi jajan karo muride. Itu harus dibersihkan. Paham? Seorang guru harus mampu mengosongkan hatinya dari sesuatu yang bisa melupakan dia dari niat akhirat. Harus bisa membersihkan hatinya, ojo sampai ketungkul sibuk ngurusi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan taklimnya. Jadi nek ngajar kudu bener-bener ikhlas, ngajar krana golek ridhone Gusti Allah, ojo sampai
mikirno sing macem-macem. Apa meneh nek ana murite sugih dhek ngajari diapik-apikno, dienak-enakno supaya muridnya tertarik, supaya nyangoni ndeke. Apalagi dia tahu kalau muridnya ana sing misale anake orang kaya, dia ngajarnya semangat dan pura-pura care karo muridnya sing sugih supaya engko anak yang sugih iki gelem sedekah kepada dirinya. Itu harus dilepaskan, harus dikosongkan, karena seperti itu akan mempengaruhi barokah ilmu yang ditransfer ke murid-muridnya. Mulane seorang guru, ngendikan Imam Ghazali, guru sing ngulang, muallim sing ngulang iku ya kudu ikhlas, muridnya ya kudu ikhlas. Wong ngajar iku istilahnya kaya wong nambal ban. Kamu pernah nggak ngelihat orang nambal ban? Ada ban bocor. Itu sebelum ditambal, kira-kira titik yang bocor itu dibersihkan dulu atau enggak? Enggak hanya dibersihkan, dikerok bila perlu kan? Dikerok dulu pakai peso biar dia kasar kan? Nanti ban yang mau ditempel di sini langsung dilem apa dikerok dulu juga? Kerok juga. Yang ini dikerok baru dikasih lem, yang bannya juga dikerok, dibersihkan baru dikasih lem. Setelah itu baru ditempelkan. Kalau seperti itu kira-kira lengket atau enggak? Nempel atau enggak? Lebih nempel mana dengan kira-kira ana ban bocor iki sing kanggo nambal langsung dilem sret, iki dilem sret, terus ditempel sret. Ya mungkin kantil. Tapi kira-kira dengan yang pertama tadi kuatan mana? Yang pertama. Kenapa yang pertama lebih kuat? Karena yang pertama digosok dulu, dibersihkan dulu. Dua sisi. Bane yang dibersihin, ini juga dibersihkan, baru ditempelin. Maka kekuatannya akan lebih kuat, merekat, lebih nempel daripada yang kedua tadi. Itu ibarat Imam Ghazali. Sama dengan orang ngajar. Guru, murid, gurunya kudu ikhlas, muridnya kudu ikhlas. Andai kata sama-sama ikhlas, maka nanti ilmu yang ditransfer, ilmu yang disampaikan, ilmu yang diajarkan itu akan nempel dengan akal, akhirnya mudah menjadi anak itu ngamalong ilmune barokah, ilmune iso disebarno dan sebagainya. Andai kata kok ono murid kok ilmune ora barokah, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, ada dua kemungkinan. Mungkin gurune ora ikhlas, atau mungkin muridé sing ora ikhlas, atau mungkin dua-duanya sing ora ikhlas. Siji ora ikhlas wae pengaruh apa dua-duanya. Nek dua-duanya ora ikhlas malah kaya apa? Naudzubillah min. Jadi harus mengosongkan hatinya dari sesuatu yang bisa mengendorkan niat kamu tentang akhirat. Wa ayyakuna harison ala tafhimihim wa yu'tiya kula insanin minhum ma yaliqu bihi wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafaatuhu likulli hauli minal
ngaji ya. Ada lagi apa? Anak Banat Asnum. Siapa namanya? Ya iya mana? Gak pernah ngaji dia. Udah lama gak ngaji dia. Yang anak Banat Asnum siapa aja? Kamu, Iin terus? Hah? Mana? Oh Andalum. Terus? Iin di mana? Yang kelas 5 Mualimin, Banat? Siapa? Itu. Sudah. Yang kelas 4. 3. Hah? Kalau kelas 4 umum, mana angkat tangan? Yang tinggi. Siapa yang gak ngaji kelas 4 umum? Siapa yang gak ngaji kelas 4 umum? Awas dandan, kelas 5 umum. Awas kabeh. Awas kabeh, lihat temennya siapa yang gak ngaji kelas 5 umum. Olip anak kali gua. Sakit apa dia? Pulang tuh di sini. Di sini. Kelas 6. Semuanya lengkap. Ada yang ngaji? Siapa yang ngaji senang? Hah? Iya, Irfa di mana? Nanpora. Sekolah tadi. Irfa Mendala kan? Di mana? Pulang atau di sini? Itu anak berat ya? Kalian udah disampaikan ke pengurus tentang laundry itu? Pun nggih? Kamu harus menerangkan dan meyakinkan orang tua kamu. Andai kata di gerobak Quran ini airnya lancar, mustahil kamu tak wajibin laundry. Mustahil saya mendatangkan mereka para laundry ke sini. Saya malah pengennya anak-anak itu tirakat, nyuci sendiri. Tapi masalahnya beda. Di gerobak itu airnya bukan dari gunung. Khususnya di Quran ini, ini airnya bukan dari sini, Mbak. Kamu harus bisa menerangkan ke orang tua kamu dan ke adik-adik kamu, bisa kamu terangkan anak-anak kelas 1, 2, 3. Air gerobak itu ngeburnya bukan di gerobak sini, di sana 1 kilo dari sini. Belakangnya balai desa Cetak sana. Itu jaraknya ke sana itu 960 meter. Dan air di sana itu juga pakai sumur bor. Sumur bor ke bawah. Kedalamannya 136 meter airnya itu. Kamu tahu tangki penampungan toren di lantai 3 itu ada berapa? Ada berapa? Satu isinya berapa? 5.000 liter. Kalau 2 berarti berapa? 10.000 liter. 10.000 liter itu nyala ping 5, Mbak, sedino suwengi. Sampai saya cek seperti itu, Mbak, supaya saya nggak mendolimi kamu. Pengennya saya nggak pengen kamu itu laundry, biar kamu ngirit. Asli. Tapi masalahnya air sekarang ini, yang sekarang kamu udah wajib laundry kan, itu nyalanya 5 kali. 5 kali 10.000 liter berarti berapa? Berapa? 50.000 liter. Santri gerobak Quran itu ada 167 anak. Kamu bagi 50.000 liter dibagi 167, kamu biar tahu ketemunya berapa untuk kamu mandi. Hampir 300 liter. Kalau kamu mandi 2 kali berarti satu mandi 150 liter. Makanya tolong sampaikan ke adik-adik kalian, nek mandi suwe-suwe, Mbak. Nanti kalau mandinya suwe, airnya nggak ada, sing susah nggak hanya saya, kamu susah loh. Karena kita nggak tahu air bor di bawah itu sampai berapa kapasitasnya. Kamu bayangkan, sumur bor itu hanya segini tok, set ke bawah. Itu bisa kamu, itu dilalah disedot tiap harinya 50.000 liter. Koyo apa akeh. Itu ada tempat lele di situ. Kamu tahu itu air dari mana? Air dari penampungan kamu mandi.
kamu mandi, kamu wudhu, itu tak alirkan ke sini. Supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan untuk ngingu lele dan untuk nyirami kembang. Supaya nyirami kembang tidak pakai air bersih, pakai air bekas kamu mandi. Andai kata air bekas mandi kamu hilang, dibuang ke sana semuanya, nanti akhirnya kamu nyirami kembangnya, pohon-pohon pakai air bersih, apakah tambah akeh kegunaannya air? Kamu paham saya, maksud saya? Paham betul? Maka kamu berdoa semoga air di Urobak di sumber sana lancar-lancar saja. 50.000 liter, gak kamu bayangkan ini. Mau semenit tok pipane. Si beli 3 PK ngirim ke sini. Itu sekarang listriknya 1 juta tiap bulan. Setelah kamu wajib laundry. Sebelum kamu laundry nyuci sendiri itu sampai hampir 2 juta. Berarti terkurangi. Berarti mungkin sampai 10 kali ngisi berarti saat kamu nyuci di sini. Maka setelah saya rapat dengan para pengurus, mau nggak mau memang harus diwajibkan kamu laundry. Paham? Sampaikan ke orang tua kamu. Kamu kita wajibkan laundry pun, kita itu bukan kok hanya sekedar kamu laundry bebas. Saya dengar ada orang laundry ke sana bayar segini-segini. Saya nggak suka seperti itu. Kasihan orang tua kamu kan. Akhirnya dengan cara apa? Tak panggil, ada 4 laundry kan, Amerta, wali santri Siva, terus orang Jetak, sama guru Putri, guru SMP, orang 4 yang saya suruh untuk laundry anak-anak Quran. 4 tak bagi, ini untuk Amerta, ini untuk guru Putri. Setelah clear, kita deal harga. Akhirnya sepakat harganya 100.000. Paham kalian? 100.000. Tak kasih bocoran kamu, 100.000 pun itu mereka tak suruh untuk nyumbang pondok 10.000. Yang dibayarkan ke mereka hanya 90.000, 10.000 kanggo bayar listrik pondok. Mereka ACC mau mereka. 100.000 lebih murah kan daripada kamu laundry sendiri di sana-sana malah habis 120 bla 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 seperti itu. Paham omongan saya? Jadi 100.000 itu untuk kalian laundry di orang 4 yang udah ada MOU dengan Urobak. Tapi walaupun seperti itu ya bukan kok kamu anggur jam ganti pakaian kayak artis, ya jangan. Mentang-mentang kamu bayar sebulan dan laundry bebas terus kamu gonta-ganti baju. Sedino ganti ping pindho ping telu, janganlah. Saya tuh sampai sekarang baju dari pagi tak pakai sampai sore. Dan saya termasuk orang yang hati-hati, Mbak. Sampai harus mandi. Saya itu sampai sekarang mandinya sekali tok. Gak pernah saya mandi 2 kali, kecuali 0,01%. Kebanyakan 99,99% saya mandi sehari sekali tok. Untuk apa? Saya bisa mandi 5 kali, 6 kali. Untuk menghormati, aku pempisan tok, siapa tahu air yang sisa yang tidak jadi saya mandi bisa digunakan untuk anak-anak Quran. Sampai seperti itu aku mikirin. Siapa tahu seperti itu diridhoi Gusti Allah untuk ganjaran, dihormati Gusti Allah. Aku iso mandi 2 kali, Mbak, 3 kali, 4 kali. Sampai sekarang, wallahi demi Allah, saya sampai supotol, demi Allah. Kebanyakan saya mandi sekali tok. Malah kadang gak mandi. Saya paling males lama-lama di kamar mandi. Ngising nguyuh, mandi lama-lama paling males. Kamu tahu alasannya kenapa malas di kamar mandi lama-lama? Takut mati di kamar mandi saya. Saking wedine. Lama-lamaan ngising, lama-lamaan mandi malah kamar mandi mati di kamar mandi ora keren blas naudzubillah. Ya walaupun kabeh niat ya, tapi kan sampai itu kepikiran sama saya. Saking wedine. Maksimal saya itu mandi sekali Pak. Kamu tahu Rubha, anak saya yang di Pondok Sarang, itu mondok nembae dhewe lho. Dia mondok di kakeknya sendiri. Itu aja dia mengikuti peraturan pondok, mandi sekali Pak Rubha. Kalau mandi 2 kali ditakzir 500.000. Jajal. Kamu mau tak seperti itu? Pondok Urobak mandi sekali. Mandi 2 kali tak takzir 100.000. Gelem kowe? Boyong kabeh kowe karena kamu gak niat mondok. Tapi di sana karena anak semangat mondok golek ilmu. Dan anak saya ini bukan kok saya banding-bandingin ya. Ini hanya cerita tok. Sampai dia pulang ke sini pun liburan kemarin mulut itu Rubha tetap mandi sekali tok. Sampai saya ngomong, tak ada dalam. Rubha kan udah di rumah mandi 2 kali. Enggak bah, udah biasa mandi sekali. Seperti itu. Mandi tetap sekali.
putine yo tetep urip anaknya. Saya mandi sekali yo urip. Tapi kalau Raida, Razan, Nawab memang mandi 2 kali. Tapi kan mereka mandi anak cilik-cilik paling hanya berapa cibuk tok. Artinya kalau kamu pengen mandi 2 kali, tolong sampaikan dan lakukan dulu diri kamu. Kamu udah senior, anak-anak kelas 4, 5, 6 senior kamu di gerobak Quran. Sampaikan ke adik kelas kamu, Mbak, kata Gusnya, tolonglah hati-hati gunain banyu. Air di gerobak Quran itu kayak emas, mahal pol. Ini saya sampaikan bukan kok saya apa ini tahadus bini mahbir kamu hati-hati. Saya nggawe sumur bor di Quran tuh Mbak, hampir entek 450 juta. 450 juta. Titik bat. Titik sampai 450 Mbak. The real ini bukan tanya Mas Wahid. Tanya pengurus yang ngurusin sumur bor. Sampai 450 juta Mbak. Hanya untuk supaya memfasilitasi kamu untuk biar bisa mandi. Maka saat kamu mandi, wudu, cuci tangan, sepokok ojo berlebihan. Bukankah hadisnya Kanjeng Nabi, kamu di sampingnya bengawan saja orang oleh berlebihan kan? Iku kowe nang sampingnya bengawan, nang sampingnya kali, wudu berlebihan wae israf. Tidak baik. Itu nang sampingmu bengawan, air yang melimpah-limpah. Kowe berlebihan wudu, itu untuk wudu, apalagi mandi. Untuk wudu berlebihan aja israf. Dan itu tidak baik dalam syariat Islam. Apa meneh mandi berlebihan. Kamu di samping bengawan. Dan di gerobak kondisinya lain. Bukan di samping bengawan. Air kita di bawah. Kita nggak tahu air di bawah itu sampai berapa adanya sampai kapan. Lancarnya sampai kapan. Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Maka cobalah niati ngirit banyu untuk mensyukuri nikmat Gusti. Alhamdulillah seperti saadus walaupun mau satu ember itu berapa liter? Kamu kan pakainya ember kan di kamar mandi? Satu ember kayaknya 25 liter tuh kan? 25 liter tuh cobalah cukup-cukupin lah 20 liter tuh untuk mandi sekali. Mandi sementing teles terus pakai sabun untuk bilas. Selesai. Kalau kamu bisa mandi seperti itu, mandi 2 kali oke lah nggak apa-apa lah. Tapi 1 ember itu untuk sekali mandi. Oh cukup mandi turah-turah. Ya Allah. Andai kata itu kita lihat itu menyakiti kita loh Mbak. Kamu nggak tahu air itu dicari sulit di sini. Wong di gerobak induk yang sumur bornya ada di bawahnya itu aja tak tekankan untuk hati-hati mandinya, ojo boros-boros. Padahal di sana sumur bornya lebih lancar daripada sini. Karena sumbernya di bawahnya pondok gerobak. Kalau di sini Quran sumbernya di mana? Di 1 kilo dari sini. Saya pernah mencari di sini 2 titik gagal. Hampir 200 meter benar. 196 meter gagal, gak ada airnya. Akhirnya dapatnya di sana. 1 kilo dari sini. Omongan saya jelas. Hargai air dari Allah. Hargai air itu kita gak tahu sampai kapan. Sering-sering berdoa supaya air di gerobak dilancarkan oleh Allah dan hemat gunain air. Paham maksud saya? Bantu saya, tolong bantu saya. Jangan paksa saya untuk memaksa kamu untuk mandi sekali tok. Paham maksud saya? Andai kata kamu masih pengen mandi 2 kali, tolonglah hargai pondok, hargai air, hargai nikmat Gusti Allah. Ojo boros-boros. Wis lah, saember tok cukup lah, ember sing 20 liter itu. Orang cantik itu nggak terlihat dari wajahnya sing mencorong pacar. Tidak. Orang cantik itu wong sing akhlake apik, wong sing kelakuane apik, wong sing hafal Quran itu yang cantik. Bukan kok sing mandi sampai 5 kali, mandi sampai sejam, mandi sampai ngetokno banyu tok. Bukan itu yang cantik, Mbak. Orang cantik bukan kok orang sing ahli jajan, sing pakaiane gonta-ganti yang dino ping 5. Bukan itu yang cantik. Cantik itu cantik hatinya. Omong saya jelas? Bisa kamu bantu saya untuk menerangkan ke adik-adik kelas kamu hemat gunain air, syukuri nikmatnya Gusti Allah. Omong saya jelas ya? Sering-sering doa ya Allah semoga bayinya ini untuk mandi saja 50.000 liter, 50.000 liter sedina sewengi Mbak. Kamu bayangkan 50.000 liter loh, 1 ton semono gede loh. Ngene ku ping 5 ngisine. Mungkin sampai segitu loh. Itu akhirnya ngeresep, akhirnya manfaat kanggo tanaman kena resepan. Itu tujuan saya.
Sampai tak tampung banyumu mandi, Pak. Saking angele banyu di sini. Jelas omongan saya? Bisa membantu saya? Bisa membantu pondok? Terangkan ke adik-adik kamu ya, anak 1 2 3, khusus yang anak baru. Wudune hati-hati, aja boros-boros. Wudu sepenting. Kanjeng Nabi wudu loh pakai 1 gelas segini tok. Bisa. Sampai ada larangan nek kowe nang pinggire bengawan aja boros-boros banyu. Iku kowe nang pinggire bengawan. Itu aja dilarang Kanjeng Nabi boros-boros. Apa meneh banyu yang angel kayak di sini. Kita nggak tahu sampai kapan kita ono banyu itu. Ya muga-muga sampai kiamat ono banyu terus. Tapi kita harus mensyukuri nikmat Gusti Allah dengan cara meminimalkan banyu sak minimal-minimalin. Ojo boros, omongan saya jelas ya. Baik untuk wudu, cuci tangan, cuci kaki, untuk bersih-bersih. Ala kadare wae ora usah kudu ngresik ya wudu. Gak usah sering dipel, wis lah, malah boros banyu. Nggih. Sekali kasih pokoknya ada kata dipel ya sing ala kadare bae. Ojo sampai buang-buang banyu. Kasihan guru, Pak, nggih. Al-Fatihah. Sampai ketemu nanti malam insyaallah.